sekalian, ashabul mu'takifin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini dalam program Kurma dengan tema menjadi pemuda hebat. Menjadi pemuda hebat, bisa yakin bisa. Takbir. Sudah kita kaji ada 15 sudah ya? Ya sudah 15 ya. 15 persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi pemuda hebat. Yang pertama zikrullah. Semuanya zikrullah. Selalu ingat kepada Allah. Yang kedua introspeksi diri. Yang ketiga membuat program. Jadi kita introspeksi diri, buat program yang jelas. Yang keempat optimis dalam hidup, harus punya rasa optimis, keyakinan bisa meraih cita-cita kita. Yang berikutnya yang kelima ready for use, harus siap pakai. Siap pakai, ready for use. Kapan diperlukan, Allah panggil kita, siap pakai. Yang keenam ikhlas dalam berbuat semata-mata karena Allah. Yang ketujuh positive thinking, berpikir yang positif, jangan banyak suuzonnya, husnuzon. Yang ketujuh keep the spirit, semangat harus tetap dijaga, jangan sampai hilang. Yang kedelapan keep the faith, menjaga iman kita. Apapun tawaran dunia jangan pernah merubah, tetap kita beriman kepada Allah. Tetap sebagai seorang muslim, tetap menjadi orang yang beriman. Yang berikutnya, yang ke-9 sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Yang ke-10 fokus to the goal. Apa yang menjadi tujuan kita, kita fokus untuk mencapai tujuan kita. Yang berikutnya, yang ke-11 self development, kembangkan kemampuan dirimu. Kau punya bakat yang hebat. Abang lihat di sini semua punya bakat sebujurnya. Dari cara dia menyampaikan ayat Allah itu semua punya bakat. Tinggal dikembangkan kemampuannya. Nah, jangan dikembangkan yang buruknya. Di tempat itikaf ini kembangkan kemampuan yang baik. Jangan buruknya berkembang, kebaikan yang harus dikembangkan. Yang berikutnya berpikir realita. Nah, jangan banyak hayal. Ukur kemampuan dirimu, lihat kemampuanmu bagaimana, jalani hidup sesuai dengan realita keadaan diri. Ya, jangan melamun, jangan menghayal, tapi lakukan sesuatu yang pasti. Berikutnya pengorbanan. Yang mau menjadi pemuda hebat, sukses dirimu, tumbuhkan semangat pengorbanan. Tidak ada kesuksesan diraih dengan mudah. Semua orang yang sukses itu dengan pengorbanan yang besar, baru dapat meraih yang namanya kesuksesan. Pengorbanan. Yang berikutnya menyegerakan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ingin punya niat baik, segerakan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Itu keberapa tuh? Yang ke-15. Sekarang kita masuk ciri atau persyaratan untuk menjadi pemuda hebat yang ke-16, yaitu self control. Semuanya self control. Artinya kontrol diri. Kita mampu menahan diri kita, mengekang diri kita, mengendalikan diri kita. Dalam bahasa Quran apa namanya? Menahan, mengekang, mengendalikan diri apa namanya? Saum. Maka siapa yang baca itu? Ya abdan ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siyam itu artinya menahan, mengekang, mengendalikan diri kita. Selalu ada dorongan untuk berbuat buruk, tuh ada. Bahkan ketika itikaf kita ini ada tetap dorongan untuk berbuat buruk. Harusnya dapat ditahan itu. Dapat dikekang, dapat dikendalikan, jangan diikuti. Bagaimana coba kau bayangkan orang tidur semua tengah malam, kau tengah malam bangun hanya untuk merokok. Bayangkan temanmu tidur semua, maka kau lemes, baunya malas, otakmu mampet. Orang sudah tidur semua, kau beristilah bangun hanya untuk merokok. Coba kau pikirkan itu kalau kau biarkan dirimu mengikuti dorongan dari dalam tuh, hawa nafsu itu tidak dapat kau kekang. Orang tahan, tidak boleh, aku tidak mau merokok. Begitu katakan dalam dirimu. Apalagi beristilah dari rumah sengaja membawa anak itikaf, sengaja bersama merokok berdahulu. Untungnya peristiwa itu terjadi tidak sampai kita selesai, masih ada pintu tobat, ya. Malam 27, malam 28, malam 29, masih ada 3 malam kesempatan untuk tobat itu terbuka lebar. Jangan kau ulangi lagi.
Iya. Jadi kalau misalnya Ramadan ini pendatang kau tidak mau berubah, selama-lamanya dirimu tetap seperti itu. Coba garisi kata-kata Abi. Kalau kau tidak mau memperbaiki diri, beda ya. Kalau orang tidak ada itikaf, orang tak itikaf sudah belajar banyak hal dan dia sudah tahu banyak hal, dengar sudah macam-macam kajian, tetapi tetap berbuat keburukan, dirimu susah untuk berubah jadi baik. Mendingan tidak usah ikut itikaf sama sekali, kan tahu tidak ikut kan, tahu tidak ngerti tidak paham. Tapi ini sudah ikut itikaf, sudah dengar, sudah paham bagaimana jadi pemuda hebat, tetap kau langgar juga. Makanya tahan, kekang, kendalikan. Ini malam 27 Ramadan. Ya, mudah-mudahan Lailatul Qadar itu malam ini. Kebanyakan para ulama itu meyakini hadirnya 27 Ramadan. Bahkan ada hadis Muslim itu Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya aku dengar Rasul mengatakan malam itu adalah 27 Ramadan. Malam ini. Ya. Dan coba kita lihat di dalam surah Al-Qadar kata-kata Lailatul Qadar itu ada 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa kali kata-kata Al-Qadarnya? 3 kali. Coba hitung berapa hurufnya Lailatul Qadar, tulis. Hitung berapa hurufnya Lailatul Qadar. Berapa hurufnya? 9. Lam, ya, lam, ta 4. Alif, lam, qaf, dal, ro 5. 4 tambah 5 9. 9 hurufnya. Berapa kali kata-kata Al-Qadarnya? 3 kali. 9 kali 3 berapa? Ya itu. Oh. Jadi insya Allah malam hari ini dia hadir. Oleh sebab itu kan jangan main-main malam ini. Serius. Jangan niat buruk dalam hati. Jangan ada niat buruk dalam hatinya. Malam hari ini niatkan untuk berbuat kebaikan. Kalau bisa kita lebih kencang lagi malam ini. Kalau sanggup bangun jam 2 bangun. Gitu. Lebih kencang lagi sebab ini menentukan 1 tahun ke depan. Masa depan kita ditentukan lewat peristiwa Lailatul Qadar ini. Malaikat datang membawakan min kulli amr, segala urusan ditetapkan, diputuskan insya Allah di malam hari ini. Oleh sebab itu serius, kita serius meminta kepada Allah, ya Allah turunkan nilai Lailatul Qadar kepada kami semua sedang itikaf ini, berikan nilai terbaik kepada kami semua ya Allah. Makanya jangan lalai. Ya, jadi self control, kontrol diri, tahan, kekang, kendalikan diri. Ucapanmu, tindakanmu, perilakumu, gerak-gerikmu, semuanya dikendalikan. 3 hari tersisa ini buat lebih baik lagi. Ya, masih punya waktu kita 3 malam tersisa, buat lebih baik dirimu. Kau bisa mengukur dirimu sendiri tuh, mau jadi baik atau kada. Buktikan dirimu bisa berubah lebih baik. Self control itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ke-17 berarti ya, 15, 16, 17. Yang ke-17 nilainya adalah terus menerus belajar. Ada istilahnya itu namanya curiosity. Curiosity. Coba semuanya, curiosity. Lagi curiosity. Apa artinya? Apa artinya, Bis? Curiosity itu artinya rasa ingin tahu. Jadi pemuda hebat itu punya rasa ingin tahu yang besar. Semuanya curiosity. Rasa ingin tahu. Harus punya dalam diri rasa ingin tahu yang besar. Kalau kita baca Quran pengen tahu ini artinya apa nih? Maksudnya apa nih? Mengapa begini? Mengapa begitu? Ada rasa ingin tahu. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya rasa ingin tahunya tinggi. Gimana ya menjadi pebisnis yang sukses ya? Menjadi bos batubara yang sukses kayak apa yuk? Menjadi tentara yang berhasil itu seperti apa? Menjadi ustadz yang berhasil seperti apa? Menjadi imam masjid itu supaya sukses gimana caranya? Punya rasa ingin tahu. Maka buktikan kau dengan belajar. Belajar sungguh-sungguh. Sebagaimana dicontohkan Nabi Musa. Sudah Nabi masih mau belajar kepada Khidir. Tuh buktinya tuh. Yang disampaikan oleh Bang Arsad itu. Diberikan pelajaran mahal. 3 hal pelajarannya. Ini kalian kalau belajar 3 hal ini kalian juga hebat. Kemampuan Nabi Musa hidup dalam dirimu. Kalau kau mau belajar.
Pertama yang dilakukan Nabi Musa adalah dia bocorkan kapal. Ya. Apa yang pertama? Bocorkan kapal. Coba setiap Quran itu ayatnya berkaitan dengan diri kita. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua itu berkaitan dengan diri kita nih. Ini diri kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah Quran 30 juz. Diri manusianya adalah Quran 30 juz. Setiap ayat itu dia pasti menjelaskan tentang keadaan diri kita. Selalu berkaitan. Coba kita lihat apa kaitan bocor kapal dengan diri manusia. Nih, dalam diri kita nih apa yang bocor? Nih, hidung nih tembus nih. Kalau kita makan kebersihan bisa enggak keluar dari mulut sini? Lihat itu. Pernah kan? Tiba-tiba keluar dari hidung. Hah? Keluar mie dari hidung kan? Makan kan? Karena dia bocor. Dari mulut tembus ke hidung nih. Ini adalah kapal. Hidung kita adalah kapal yang bocor. Bocorkan kapal. Artinya bocorkan kapal itu kalau ketika di laut kita naik kapal itu megap-megap. Kalau kapal bocor itu artinya kita mau tenggelam enggak? Kalau mau tenggelam kan apa nih soal napas? Wah, napas kita yang megap-megap. Sudah sebentar lagi mau mati. Jadi kalau makna bocor kapal tuh, hei, diajarkan, hei anak-anak itikaf, ingat dirimu mati pada ujungnya. Bocor kapal tuh ingat mati. Karena kalau kita naik kapal bocor kan, resiko di tengah laut mati tenggelam kan, megap-megap. Kehabisan napas, mati. Ini dia bocor kapal. Peristiwa itu kata pelajarannya selalulah ingat akan kematian. Bocorkan kapalmu. Artinya ingat dengan kalau ketika kau merokok gini, mati apa kau? Lagi merokok, mati. Bocorkan kapalnya. Artinya selalu ingat dengan kematiannya. Itu pertama kalau mau punya kemampuan belajar dari Nabi Musa. Yang kedua adalah bangun dinding. Nih dinding kita nih. Nih dinding nih. Nih telinganya dinding-dindingnya nih. Bangun dinding. Rumah yang roboh itu dibangunkan dindingnya. Karena dalam rumah tuh ada anak yatim. Telinga kita ini seolah-olah seperti dinding. Artinya kalau kita bangun dinding, bangun kebiasaan suka mendengar. Engkau akan jadi pemuda hebat kalau suka mendengar hal-hal yang baik. Bangun dikajut, langsung bangun. Pemuda hebat begitu tuh. Tidak perlu nunggu lama-lama lagi. Begitu dengar Bang Rahman ngomong bangun. Jam 3, langsung cepat dia bangun. Itu tandanya dindingnya sudah terbangun sudah. Bangun dinding artinya biasakan kau selalu mendengar. Suka dengar. Orang hebat tuh orangnya suka mendengar. Semua orang-orang yang menjadi orang jahat tuh karena tidak mau dia menutup dindingnya, ditutupnya. Tidak mau dibangunnya. Dirobohkannya dindingnya. Artinya tidak mau dengar. Kayak Fir'aun itu merobohkan dindingnya. Abu Jahal dirobohkan dindingnya. Tegakkan dindingmu. Bangun dindingmu. Artinya buat kemampuan mendengarmu itu bagus. Good listening. Menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, kalau kau menjadi pendengar yang baik, ketika orang menyampaikan menjadi pendengar baik, wawasanmu pasti luas. Karena ketika orang ngomong kau dengar, serius dengarnya. Kau bangun dindingmu dengan benar. Telinganya seolah-olah seperti dinding. Bangun dindingmu. Itu dindingnya. Itu pelajarannya. Terapkan dalam hidupmu. Jadilah orang yang selalu ingat dengan mati. Bocor kapal, ingat mati. Kalau kita bocor kapal, tenggelam di laut kan. Yang kedua, bangun dinding. Kau banyak dengar. Jangan banyak pandir. Makanya kita ini kan mulut 1, telinga 2. Artinya lebih banyak mendengar daripada berpandir. Dan itu. Telinga kita 2, mulut kita 1. Supaya kebiasaan mendengar lebih kau utamakan daripada kebiasaan berpandir. Seorang pembicara yang baik itu lahir dari pendengar yang baik. Apalagi yang kalian niat mau jadi ustaz, yang mau jadi syekh apa segala macam, biasakan mendengar. Dan itu tidak mudah. Orang susah mendengar. Apa yang membuat orang susah mendengar? Apa kira-kira yang membuat orang susah dengar? Kalau sudah dia tuh merasa susah mendengar. Sudah merasa hebat, sudah susah dengar. Sudah merasa pintar, tidak mau lagi dengar. Sudah merasa alim, tidak mau dengar. Orang justru semakin orang hebat pengetahuan tuh, kalau dia tidak berhati-hati, semakin susah untuk
dengar. Dia cuma maunya didengar. Ketika kita ini cuma maunya didengar, tidak mau mendengar, roboh dindingnya. Makanya kalau kalian ngomong, Abi dengar situ. Abi paling depan sini kan, duduk paling depan, Abi mendengar. Makanya Abi bisa ngulang. Yang apa yang disampaikan, Abi ulang semua. Karena Abi menyimak, mendengar. Abi begitu, siapa aja yang ngomong Abi dengar, siapa aja. Asal dia menyampaikan ayat-ayat Allah, dengar. Biasakan untuk membangun kebiasaan suka mendengar. Yang nakal, yang bandel itu apa akibatnya? Kenapa ada orang nakal, bandel? Tidak mau mendengar. Dipadahi, jangan masih juga tidak mau mendengar, Bang. Waktu ujian ketahuan. Mana yang suka mendengar, mana yang susah mendengar, ketahuan. Yang senang mendengar, serius mendengar, lihat hafalan Qur'annya. Gitu lihat. Lihat. Sebaliknya perhatikan tuh, yang susah dengar, nilaimu jeblok waktu kau diuji. Karena kau memang susah untuk mendengar. Nah, bangun kebiasaan suka mendengar, bangun dinding rumah. Yang ketiga, bunuh anak. Bunuh anak-anak itu keinginan. Anak itu kan kalau setiap orang berkeluarga punya keinginan kada? Apa keinginan orang yang berkeluarga? Punya anak kan? Setiap orang yang menikah apa keinginannya? Punya anak. Keinginan punya anak, dapat sesuatu. Dari mana kalau dari kita nih biasanya keinginan itu lahir dari mana? Dari mana muncul keinginan tuh? Tiba-tiba kita lapar, dari mana datangnya lapar tuh? Tunggu, sebelum dari perut kemana dulu? Sebelum datang ada rasa lapar, apa dulu yang pertama yang merespon? Mata kita ini nah. Gara-gara melihat Wong Solo langsung lapar kita. Wong Solo langsung lapar. Kalau kada melihat Wong Solo kan kada lapar. Begitu mata melihat Wong Solo langsung lapar. Itulah dari mana datangnya nafsu tuh? Dari mana nafsu datang tuh? Dari mata. Begitu melihat berbinian langsung nafsu naik. Begitu melihat rokok langsung mau hisap. Mata dulu. Dari mana dia? Mata. Ini mata nih anak nih. Anak nih. Ini bahaya ini anak nih. Bisa durhaka dia. Maka tadi anak itu dibunuh karena dia durhaka. Kalau besar anak itu durhaka. Dia mengkhianati orang tuanya. Ya'lamu khawanatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Sebagaimana anak kecil yang berkhianat itu nanti dia mau mengkafirkan orang tuanya, dalam diri kita nih yang bisa membuat kita jadi kafir itu di mata kita nih. Dari mata masuk ke hati, dari mata masuk ke otak, lalu rusak hati dan otak kita. Gara-gara salah melihat. Maka tundukkan matamu. Tunduk matamu, bunuh dia. Jangan biarkan matamu jelalatan. Mata jelalatan, mata maling. Karena mata maling, lihat ada uang orang dalam tas, ambil. Karena matamu berkhianat. Tuh namanya tundukkan matamu tuh. Mata kita ini menipu. Saya menyampaikan, ada orang yang baik kita anggap jahat. Orang jahat kita anggap baik karena matamu menipu. Karena yang menipu dalam diri kita tuh yang berkhianat adalah mata. Telinga tidak berkhianat, mata yang bisa berkhianat. Sering-sering kita salah melihat karena salah menggunakan mata. Maka bunuh, artinya kendalikan matamu. Jangan matamu jadi mata liar. Jangan jadi mata maling, jangan jadi mata buaya. Itu makna ceritanya itu. Bocorkan kapal, bangun di rumah, bunuh anak. Ingat mati, banyak mendengar, tundukkan pandangan matamu. Kau jadi pemuda hebat. Hebat nggak cerita Quran? Ini pelajaran mahal, harusnya pelajaran nanti kalian dapat di sekolah tinggi ilmu Quran. Tapi ini hadiah. Semua cerita nanti kalian bisa tanya sama cerita apa aja tuh pasti ada maknanya. Semua cerita dalam Quran itu ada makna semua dengan diri kita untuk kita terapkan, bukan mau hebatan, bukan untuk hebatan, tapi kita pahami makna itu, amalkan dong. Ingat lawan mati. Sederhana aja, amalkan, biasakan mendengar yang benar, yang hak. Amalkan, tundukkan pandangan matamu. Kau jadi pemuda hebat. Tuh, harus banyak belajar. Yang ketiga, supaya engkau jadi pemuda hebat. Hari ini 3 lagi ya. Yang pertama self control, yang kedua curiosity, rasa ingin tahu, yang ketiga supaya kau jadi pemuda hebat, friendship. Semuanya friendship. Apa artinya friendship? Pertemanan, persahabatan. Yang disampaikan oleh Bang Sofi tadi. Al-akhillau yawmibadum libatin adun illal muttaqin. Persahabatan.
Orang yang sukses itu karena orang punya sahabat. Rasul bisa nggak sukses sendirian Rasulullah? Tidak bisa Rasul sukses sendirian. Rasul sukses karena didukung oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman. Makanya Abi sangat menyayangi kalian semua. Coba kalau kalian bayangkan kalian tidak mau itikaf, Abi seorangan di sini, ya kan? Kalau saya tidak mau itikaf, berarti Abi sama siapa sini? Sendirian. Berharganya seorang teman tuh, berharganya seorang sahabat, dia lebih mahal dari harta kekayaan. Sahabatmu. Walaupun sahabatmu punya kekurangan, tapi itulah teman terbaikmu. Oleh sebab itu kalian jangan suka ribut, jangan suka berantem. Jangan ribut, jangan berantem, jangan berkelahi. Kalian berteman, akrab, bersahabat, bersama-sama dalam ketakwaan kepada Allah. Walaupun dengan macam-macam kelakuannya. Ada yang pengantutan lah di kamar. Ada yang badannya bau lah, jarang mandi lah, macam-macam. Macam-macam kan teman kita kan. Tapi itu dia bertakwa nggak? Dia sholat tidak? Temanmu sholat nggak? Temanmu ngaji nggak? Temanmu berzakat nggak? Temanmu berbuat enggak? Berarti fa'in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu tadi pas kita membukaan mau puasa itu jam 9 lewat 11 menit. Abang pilih jam 9 lewat 11 supaya peristiwanya ini soal persaudaraan. Langsung nyambung ditutup Bang Sofi, prinsip pertemanan ayat. Seolah-olah tuh ayat Allah begitu hidup dari itikafnya. Abi merencanakan 9 lewat 11 menit. Kenapa lihat ayatnya? Soal fa'in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nafasirul ayati liqaumin ya'lamun. Supaya kita menjadi orang yang punya wawasan pengetahuan, kaum yang terpelajar. Itulah merangkai ayat hidup semua. Dapat ditangkap, ini rupanya maunya Allah nih. Ini rupanya kehendak Allah lewat itikaf ini. Harus menguatkan persahabatan. Jadi kuatkan persahabatan kita. Nanti walaupun kalian sudah tamat SMP, sekolah kemana, tetap bersahabat. Dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan yang ada nih. Berkawan tapi datang mengambil mau kabur, datang membawa ibu rokok, jangan mau begitu. Bukan begitu bersahabatnya. Engkau nanti sekolah kemana? Ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada ke pondok sini, pondok sini. Silakan masing-masing kalian dengan pilihan masing-masing. Tetapi tetap kalian bersahabat dalam ketakwaan kepada Allah. Itu namanya orang yang sukses itu karena kuatnya menjaga tali persaudaraan, persahabatan. Woi, kalau kalian jiwanya begitu baru hebat. Makanya Abi sama teman-teman Abi itu berteman. Abi sama Bang Reja tuh dari kecil Bang Reja sama teman. Tuh sama Yandi itu. Kami tetap berdoa sama Allah semoga dijaga sampai kita tua kai-kai. Makanya Abi buat tuh sekolah tuh ada TK, KB, SD, SMP, SMA, nanti perguruan tinggi supaya nanti misalnya tamat SMA masuk perguruan tinggi. Selesai ke kuliah langsung ngajar di TCA. Ngajar di TCA, menikah sama orang TCA. Kan? Setelah menikah, punya anak, anaknya sekolah di TK, TCA. Mau Abi kayak gitu, maunya Abi. Menyambung berantai terus tuh di kepala Abi tuh begitu. Di kepala Abi nih, planning Abi ke depan nih. Abi kita harus punya ini, lahan 30 hektar. Amin ya Rabbal. Mudah bagi Allah, tidak ada susah kada. Kalau Abi yakin Allah kabulkan. Nah, apalagi kalau kita berdoa di malam Qadar nih, punya lahan, kita buat rumah-rumah di sana. Semua di TCA aja kita. Kerja di TCA, makan di TCA, tugasmu tinggal bertakwa aja. Tugasmu bertakwa. Anakmu nanti sekolah di TCA semua, tamat TK masuk SD, nyambung terus dia. Abahnya ngajar di TCA, mamanya ngajar di TCA, anaknya sekolah TCA, pegawai TCA. Aman nggak dunia? Masya Allah, kita menjadi keluarga besar Taman Cinta Al-Quran. Mau nggak kalian? Mau apa enggak? Kalau mau enggak apa-apa, ambil aja. Rugi kalau tidak mau. Ajar model. Ajar sering-sering. Ya, tuh anak-anak Abi jadi semua kalian niatkan dalam hati untuk jadi orang yang sukses. Poinnya hari 3, pertama kontrol dirimu, tumbuhkan kemampuan mengendalikan diri yang kuat dalam dirimu. Bagaimana cara mengendalikan? Latih dengan cara ingat mati, latih dengan cara mendengar, latih dengan menundukkan matamu. Kau akan punya kemampuan menahan diri yang hebat. Latih. Itu yang pertama. Yang kedua, kemauan untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa pintar. Jangan sudah pernah merasa jadi orang baik. Jadi kita masih banyak kurang. Termasuk Abi juga. Jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar sampai kita masuk liang lahat. Utul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sabar. Yang ketiga,
jaga persahabatan kalian semua. Kompak, temanan persahabatan. Jaga persahabatan. Itu maunya Abi. Suruh makanya suruh Pirsa, SMA. Nanti kalian bujur-bujur bagus-bagus jadi kuliah kalian. Insya Allah 2026. Planning Abi itu. Kalian tamat SMA berapa? 2000 berapa? 2025. Nah, pokoknya begitu kalian tamat sudah ada sekolah tinggi ilmu Quran. Siapa nanti pengajarnya? Bang Rahman sudah sarjana, Bang Jihan sudah sarjana nanti, Bang Arsad sudah sarjana, Bang Sofi sudah sarjana semua tuh. Wah, itu mereka S2 lagi mereka belajar. Sekarang ada Bang Fajar lagi S2. Bang Fajar nanti yang ngajarnya. Begitu kalau Abi, jadi Abi tidak cari orang-orang lain, khusus orang lingkup TCA aja. Ke depan, kita 2-3 tahun ke depan, nyari guru tahfiz tidak bingung lagi. Arif, ngajar langsung. Begitu, mana mau Arif nyarinya kemana-mana. Orang langsung ada produk TCA langsung ada. Made in TCA, Nafis, Arif, jadi mudabir. Udah hafal Quran. Hah? Yudi, Pirsa, kalau Yudi dia jadi guru komputer aja. Begitu ke depan kalian belajar serius sungguh-sungguh dan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ayo kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan pertolongannya dan setiap apa yang kita impikan cita-citakan semua niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.